Shalom Bapak Saudara sekalian, pemirsa dari Arnold Jota Channel dalam acara Wisdom yang Tuhan berkati berlimpah-limpah. Apa kabar? Hari ini adalah bulan Juli. Tuhan berkati berlimpah-limpah, kita boleh masuk bulan Juli, semester kedua dari tahun ini. Berkat Tuhan berlimpah, saya mengerti Bapak Ibu, mari kita mengecek diri kita dan kita memahami sampai di mana kita berada karena kita sedang mengejar Tuhan sebab waktunya semakin singkat. Tuhan Yesus berkati Anda berlimpah-limpah, Bapak Ibu, siapkan peralatan Anda bisa mencatat kembali apa yang masih perlu dicatat, apa yang masih kurang, Anda boleh catat kembali. Saya berdoa, biarlah Tuhan memberkati Anda berlimpah-limpah. Terima kasih Bapak Ibu, buat Anda yang sudah memberikan kami daya, dana, doa, dan semua yang Anda bisa berikan dalam hidup kami percaya bahwa ini akan kami pakai untuk pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Bapak Ibu, Anda yang hari-hari ini sedang mengalami masalah, Anda sedang mengalami satu problem yang besar, ingat, kembali kepada Tuhan, maka Tuhan akan berikan kepada Anda anugerah yang besar. Kembali sama Tuhan ada jalan terbaik, sebab Tuhan adalah sumber dari segala sumber yang memiliki hidup ini, dan oleh karena itu, saya akan diberkati. Bapak Ibu, sampai di sini dulu pengumumannya. Saya percaya kita akan bersuka cita dan terus akan maju melayani Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkati. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, pemirsa di Arnold Jota Channel dalam acara Wisdom yang Tuhan berkati berlimpah-limpah. Hari ini sebelum kita mulai, kita berdoa lebih dahulu. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, anugerah-Mu limpah lebih dari cukup dalam hidup kami dari waktu ke waktu, saat demi saat, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Generasi lepas kali tunjukkan kebaikan dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu, Roh Kudus yang baik yang membawa kami supaya kami tidak menyimpang kanan, tidak menyimpang kiri, tapi suruh pegang pada panggilan-Mu yang ilahi. Pujian, hormat, kuasa adalah bagi nama-Mu. Kau perisai hidup kami, Kau bakar tembok sekeliling kami, tidak pernah ada yang jahat bisa menyentuh hidup kami. Sebab Engkaulah upah kami yang sangat amat besar. Terpujilah nama-Mu, kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya boleh berkata, amin. Bapak Ibu, dalam bulan Juli kali ini, 2024, bulan Juli, saya, seperti biasanya juga awal bulan, saya ingin membagikan mengenai sakramen. Bapak Ibu, sakramen orang percaya. Anda kan mengerti kalau di beberapa tempat ada yang sakramen tuh sampai ada yang 7 gitu ya. Tapi kenapa orang Kristen itu sakramennya cuma 2? Sakramen itu adalah sebuah peristiwa yang sakral, yang besar, yang dimiliki oleh gereja. Ada 2 saja. Yang pertama adalah baptisan. Kita akan belajar Bapak Ibu nanti baptisan itu yang seperti apa sih yang benar, banyak banget lah Bapak Ibu. Baptisan dan yang kedua adalah perjamuan kudus. Baptisan, perjamuan kudus adalah 2 sakramen. 2 ini yang pertama Tuhan yang lakukan. Jadi sakramen itu 2, yang pertama 1 kali itu saja, 1 kali saja. Tidak ada yang namanya baptis ulang. Nggak ada Bapak Ibu, baptis 1 kali. Yang kedua namanya perjamuan kudus yang dilakukan berulang kali. 2 ini adalah 2 hal yang penting. Kalau saya bertanya sama Bapak Ibu ya, jam tangan apa yang paling banyak palsunya? Gitu ya. Bapak Ibu pasti akan bilang, oh ya Rolex toh, Rolex itu paling banyak palsunya. Bapak Ibu, kenapa sih jam tangan yang paling banyak palsunya merek Rolex? Kenapa nggak ada orang memasukkan jam tangan merek Trofi gitu ya? Nggak ada itu Bapak Ibu. Karena Rolex itu yang paling bagus dan paling banyak diminati orang-orang dan bentuknya bukan sebagai perhiasan. Rolex itu dimiliki orang untuk investasi Bapak Ibu. Harganya naik terus ya Bapak Ibu. Nah, karena itu sebagai yang paling bagus dan paling benar, makanya banyak palsunya. Saya mau tanya sama Bapak Ibu Saudara sekalian. Di dalam dunia kekristenan, perihal pelajaran apa yang paling banyak perdebatannya? Perdebatan itu kan banyak. Di 2 tempat paling banyak, yang pertama baptisan, yang kedua baptisan Roh Kudus. Itu pasti Bapak Ibu, kalau Anda melihat 2 itu adalah pasti paling banyak orang akan mengata-ngatai, ada paling banyak simpang siur terjadi dalam 2 ini. Nah, kalau Anda melihat kisah 2 ini ya Bapak Ibu, nah Anda akan mengerti bahwa dalam kehidupan kita,
Kita akan pertama sudah bertobat, terima Tuhan Yesus. Perjalanan hidup kita tuh jelas Bapak Ibu. Pertama, kita dari orang kegelapan di masa lalu, dan Anda mengerti kehidupan Anda mungkin sudah rusak di masa lalu, lalu engkau bertobat, menerima Tuhan sebagai Juru Selamat dan Tuhan yang hidup. Dan hari itu Roh Kudus yang membuatnya. Bapak Ibu, Anda kan mengerti, kenapa saya pergi melayani seorang bertobat? Tidak, jawabannya tidak. Anda pergi melayani tujuannya karena ketaatan Anda. Anda taat sama Tuhan, Anda kemudian menginjil. Tetapi pertobatan orang terjadi bukan karena penginjilan itu. Penginjilan itu Tuhan pakai. Penginjilan Tuhan pakai untuk pertobatan. Tetapi yang menobatkan adalah Roh Kudus. Nah, itu adalah satu topik yang besar, roh yang perkasa yang akan menobatkan Anda dan saya. Kita bertobat. Kita dituntun Roh Kudus untuk bertobat, dan kita kemudian menerima Tuhan sebagai Juru Selamat yang hidup. Lahir baru. Bahasa yang dipakai dalam dunia kisah adalah lahir baru. Hari ini, saya mau katakan Bapak Ibu, dalam kehidupan, coba Anda periksa hidup Anda. Periksa kehidupan Anda, apakah saya sudah benar dalam hal ini? 3 hal harus Anda benar. Pertama, lahir baru harus benar. Lahir baru ini penting sekali. Banyak orang yang, saya belum mau bertobat, tapi saya dipaksa, saya kondisi. Ingat Bapak Ibu, kehidupan Kristen akan maju, kehidupan Kristen akan menjadi bagus apabila kondisi lahir barunya jelas. Kebanyakan orang lahir barunya ini maju mundur. Nah, kalau ini sudah maju mundur, akan banyak lagi ke depan nanti peristiwa-peristiwa yang akan membuat sulit. Sulit, saya katakan sulit. Karena apa? Karena kelahiran barunya tidak jelas. Jadi lahir baru adalah sebuah kejelasan yang harus dimiliki oleh Anda dan saya. Jadi pastikan kalau Anda bertobat kepada Tuhan, Anda melakukan dengan sungguh-sungguh. Jangan tunda menerima Yesus. Hanya Yesus yang sanggup melepaskan Anda dari kesalahan dan dosa. Selalu ada waktu bagi Dia, tetapi tidak selalu ada waktu bagi Anda. Mari, ikuti saya mengucapkan doa berikut dengan yakin. Tuhan Yesus, ampuni semua kesalahan dan dosaku. Saat ini dengan sadar dan rela, aku mengundang Engkau sebagai Tuhan, Raja, dan Juru Selamat hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus untuk namaku telah dicatat dalam kitab kehidupan. Amin. Nah, waktu Anda lahir baru, bertobat, menerima Tuhan, hari itu pengudusan Tuhan dimulai. Engkau akan dikuduskan. Oh, nggak langsung Bapak Ibu, nggak jadi langsung. Hari ini saya seorang yang berantakan, langsung besoknya berubah total. Nggak bisa Bapak Ibu. Anda berubah menuju perbaikan kepada kesempurnaan. Menuju ke sana, jalan ke sana. Nah, Bapak Ibu, dalam pertobatan itu penting. Anda bertobat, menerima Tuhan sebagai Juru Selamat, Anda sudah lahir baru. Hari itu yang terjadi adalah bukan Anda yang hidup, tapi Kristus yang hidup dalam hidup Anda. Engkau memulai perjalanan hidup Anda bersama dengan Kristus. Itu yang namanya lahir baru. Nah, setelah lahir baru, pengudusan, kalau itu dari sisi Anda ya, konsep pengudusan Tuhan itu akan Anda jawab tuh. Anda harus melakukan sesuatu bahwa Anda tuh bersedia untuk dikuduskan oleh Tuhan. Gitu. Anda melihat bagaimana Pak supaya saya tuh bisa dikuduskan dan saya bersedia. Engkau yang pertama engkau harus lakukan adalah bersedia untuk dibaptis. Nah, dibaptis itu penting Bapak Ibu. Baptis itu cuma sekedar simbol. Bapak Ibu ingat, kita adalah orang Kristen dan hidup kita seperti saya katakan pada bulan Juni yang lalu, yaitu kisah Lukas. Bapak Ibu harus kita tahu kisah Lukas ya. Dalam kisah Lukas Anda harus mengerti, kisah mereka adalah kisah hidup kita, gitu ya. Jadi Lukas itu akhirnya ada seorang teolog juga, Bapak Ibu. Anda mengerti Anda harus dibaptis. Dibaptis itu dengan cara Tuhan Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Hari ini ada yang dibaptis di sungai, di pinggir laut, gitu ya. Ada yang di kolam renang, ada yang dalam bathtub, ada yang di bawah pancuran, banyak macam-macam. Ada yang pakai bendera juga ada.
Caranya 1001 cara lah Bapak Ibu. Caranya macem-macem, ada yang dituang di kepalanya, ada yang dibasahi di kepalanya, macem-macem lah Bapak Ibu. Ada yang bilang, wah yang ini sah, yang itu nggak sah, macem-macem Bapak Ibu. Bapak Ibu, kalau saya mau katakan sebetulnya sebuah permandian, kalau saya ditanya, mana yang sah Pak? Itu menjadi sulit sebetulnya. Karena kita mengerti itu akan merupakan respon hati Anda. Untuk Anda menerima pengudusan Tuhan dan Anda berkata, aku mau ngikut Tuhan. Ini kepada orang dunia nih, aku mau ikut Tuhan. Dan hari ini aku bersedia untuk mati, untuk dibaptis dan bangkit lagi bersama Yesus yang menolong aku untuk hidup. Nah, oleh karena itu, di depan Anda, saksi banyak, hari ini aku melakukannya, Anda akan masuk dalam air. Gitu. Jadi, itu adalah bukti Anda mau. Anda bersedia dibaptis di depan orang. Makanya kalau baptis itu nggak ada, baptis sendiri itu nggak ada, Bapak Ibu. Anda harus baptis sama orang lain. Nah, siapa yang boleh baptis orang Kristen? Yang boleh baptis Anda orang percaya sebetulnya, jadi gitu. Jadi orang percaya dibaptis gitu ya, Bapak Ibu. Jadi yang baptis saya siapa? Orang percaya. Orang yang baptis Anda sudah harus bertobat dulu, sudah harus dibaptis dulu. Makanya orang ini bisa membaptis orang lain. Nah, Bapak Ibu, kemudian hidup Anda bersama Tuhan akan dimulai. Bapak Ibu, kalau kita melihat kisah ini, mana yang paling betul sebetulnya? Pola yang dibaptis dengan cara apa? Kalau kita melihat kitab suci di masa lalu, kenapa sih Tuhan Yesus masuk ke dalam air, begitu ya? Karena pada zaman dulu, Anda mengerti, kalau orang mau pengudusan dosa ya, pengudusan dosa, itu mengambil binatang burung, dipulas kepalanya, kemudian dimasukkan air, dan darahnya akan mengalir. Sungai, Bapak Ibu, zaman dulu kan menurun. Turun terus, sungai, mengalir gitu ya. Nah, waktu mengalir itu, akhirnya dikuduskanlah. Saya akan bacakan ayatnya dulu Bapak Ibu ya. Yuk, mari. Kita membaca dari Imamat 14, ayat ke-5. Imam harus memerintahkan supaya burung yang seekor disembelih di atas belanga tanah berisi air mengalir. Tapi burung yang masih hidup harusnya diambilnya bersama-sama dengan kayu aras dari kain kirmisi dan hisop. Bersama-sama dengan burung itu semuanya harus dicelupkan ke dalam darah burung yang sudah disembelih di atas air mengalir itu. Bapak Ibu, dalam kisah baptisan ini Tuhan Yesus menggenapi firman ini. Tuhan di Sungai Yordan mengalir ya. Yordan kan utara selatan nih Bapak Ibu, dari Dan ke Beersheba, utara sampai selatan. Di utara ada Gunung Hermon mengalir ke Sungai Yordan dan Tuhan dibaptis di Sungai Yordan gitu ya. Lalu mengapa Tuhan Yesus masuk dalam air, seluruh tubuhnya masuk dan air itu mengalir. Nah, cara itu yang dipandang sebagai cara yang sah begitu ya. Nah, kalau Anda sekarang gimana Pak? Kan caranya kan macam-macam. Saya mengerti bahwa hari ini saya tidak akan mengatakan yang ini benar, itu sesat. Saya tidak mau bilang. Tetapi kita akan mengerti yang benar sesuai firman Tuhan. Nah, di firman Tuhan itu harus pakai air yang mengalir. Nah, kalau Anda masuk ke bathtub, Anda masuk kolam renang, tidak mengalir airnya. Tetapi saya sendiri percaya selam. Dibaptis selam, saya percaya seperti Yesus di selam, masuk dalam air, dan keluar kembali. Hari itu saya percaya baptisan adalah yang pakai cara terdekat, yaitu adalah selam. Tetapi kalau ada orang lain mengatakan, oh saya cuma di kepala saya dikucur, saya memakai bendera, saya menghormati cara-cara itu. Bapak Ibu harus mengerti ya, ini caranya adalah bicara sebuah teknis caranya. Waktu Anda sudah berbicara kepada banyak orang bahwa aku rela, aku mau mati bersama Kristus, aku ingin jadi seperti Yesus. Ucapan itu dengan rela, dengan sadar. Makanya orang kalau dibaptis itu harus dengan sadar, rela, memberi diri dibaptis. Jadi rela, bukan paksaan karena mau menikah atau karena dipaksa satu hal, tidak, tapi karena memberi diri dibaptis. Waktu dia dibaptis, setelah itu dia akan mengikuti alur Tuhan. Pendewasaan yang Tuhan berikan dalam hidupnya menjadi indah bersama dengan Tuhan Yesus. Cara itu adalah cara yang baik.
Saya tuh melihat dalam sebuah kekristenan, orang hidup kekristenan, orang yang lahir barunya benar, dan dibaptis dengan cara yang benar. Ini dua ini benernya. Kalau cara ini benar semuanya, Bapak Ibu, minimal pertumbuhan imannya akan lebih baik. Cerita ini akan semakin terus bertumbuh, terus dia akan dibawa Tuhan menjadi semakin indah seperti Tuhan Yesus. Baptisan adalah sebuah hal yang penting untuk Anda lakukan dengan memberi diri dibaptis. Memberi diri untuk Anda dibaptis bersama dalam nama Tuhan Yesus. Dibaptis pakai nama Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Roh Kudus, adalah dalam nama Tuhan Yesus. Engkau akan dibaptis dan engkau akan masuk. Pembaptisan itu adalah pribadi, tindakan pribadi Anda di depan banyak orang bahwa Anda masuk dalam air dan bangkit bersama Tuhan Yesus. Bapak Ibu, cerita ini adalah ya dan amin. Dan cerita ini, baptisan ini, merupakan sakramen yang pertama, tindakan sakral yang pertama, tindakan yang kudus yang pertama, yang penting Anda lakukan yang pertama dalam hidup ini, sebagai jawaban hidup Anda terhadap panggilan Tuhan. Bapak Ibu, dalam kisah ini Anda sudah menyelesaikan baptisan. Lalu yang kedua, bicara mengenai baptisan Roh Kudus. Dua hal yang penting Bapak Ibu kalau Anda mengerti, kalau Anda membaca kembali atau Anda mendengar kembali tayangan YouTube bulan Juni tentang Lukas, Anda melihat saya mengatakan mengenai Yohanes 20. Dalam kitab Yohanes 20 dikatakan, bahwa terimalah Roh Kudus. Tuhan mengatakan mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Tetapi yang menarik, kenapa dalam kisah yang pertama, Tuhan mengatakan engkau harus menunggu di loteng atas untuk engkau diurapi dari tempat yang maha tinggi. Bapak Ibu, itu hal yang berbeda. Nah, dari dua hal itu, ini dua hal yang berbeda. Menerima Roh Kudus adalah merupakan satu kondisi engkau menerima keselamatan. Engkau menerima jalan hidup yang baru yang Tuhan berikan. Itu adalah menerima Roh Kudus. Karena orang tidak bisa bertobat kalau tidak ada Roh Kudus, Bapak Ibu. Nah, waktu Anda bertobat, Anda menerima Roh Kudus, yaitu masuk dalam hidup Anda. Tetapi engkau harus dibaptis Roh Kudus. Dibaptis Roh Kudus itu merupakan hal yang penting. Apa fungsi Roh Kudus di muka bumi? Roh Kudus dicurahkan supaya engkau memiliki satu gairah yang besar untuk engkau pergi menjadi penginjil di muka bumi. Penginjilan harus kau lakukan. Apapun kau harus lakukan demi penginjilan, kau harus lakukan semuanya. Dan itu diperlukan Roh Kudus yang diturunkan atas hidup pribadi lepas pribadi, supaya orang bisa menjadi pengikut Tuhan. Nah, dua hal ini adalah merupakan sakramen. Satu adalah baptisan. Dan setelah baptisan, kau dipenuhi Roh Kudus. Dipenuhi Roh Kudus, bisa juga bertobat, dipenuhi Roh Kudus, baru baptis. Bisa, Bapak Ibu. Cornelius seperti itu. Saya sendiri juga seperti itu, Bapak Ibu. Tetapi kalau saya mengatakan yang nyata, yang faktanya adalah dibaptis, kemudian baru terima baptisan Roh Kudus. Tapi saya nggak akan mengambil ini sebagai hal yang besar, karena caranya juga ada dua di Alkitab. Nah, lalu setelah Anda menerima yang pertama, sakramen yang pertama ini, yang jadi kedua, semenjak Anda mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Raja, pertanyaannya, siapakah orang yang boleh menerima perjamuan kudus? Perjamuan kudus itu caranya macam-macam, Bapak Ibu. Pertama, bisa pakai roti, gitu ya, roti. Ada yang pakai roti kering, gitu ya, roti kering. Caranya macam-macam, ada yang pakai Fanta, ada yang pakai anggur, ada yang pakai teh, macam-macam caranya. Tetapi Tuhan katakan, hendaklah engkau melakukan dengan benar. Karena Tuhan katakan di firman Tuhan, Paulus katakan, banyak yang sakit, banyak yang lemah tubuhnya, tidak sedikit yang meninggal. Oleh karena perjamuan kudus. Ini penting Bapak Ibu. Dalam perjamuan ada 3. Banyak sakit. Kenapa orang bisa sakit? Salah satunya karena salah perjamuan kudus. Kenapa orang bisa lemah tubuhnya? Salah satunya karena perjamuan kudus. Kenapa orang bisa meninggal? Meninggal lebih cepat dari yang Tuhan katakan karena salah perjamuan kudus.
Cerita itu adalah cerita yang penting sekali Bapak Ibu yang jarang dikhotbahkan, tapi saya harus katakan hari ini, perjamuan kudus tidak boleh salah. Sebelum kau menerima perjamuan kudus, ini sakramen, satu hal yang kudus yang Tuhan katakan. Teknis Bapak Ibu, Anda kan mengerti dalam dunia Kristen ada seperti ini Bapak ya. 1, 2, 3 gitu ya. Jadi seperti ini, 1 yang di atas ada 1, yang kedua ada 2, yang ketiga gitu ya. Yang 1 adalah Yesus Tuhan. Kalau Yesus bukan Tuhan, bukan Kristen Bapak Ibu. Yesus Tuhan gitu ya. Roh Kudus adalah Tuhan gitu ya. Baptis penting gitu ya. Tapi teknis baptisan itu nomor 2 Bapak Ibu. Nomor 2, bukan nomor 1 yang di atas, bukan, tapi nomor 2 yang di bawah. Teknis baptisan. Teknis perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah hal yang penting. Nomor 1 itu perjamuan kudus. Tetapi teknisnya itu tidak sepenting adalah intisari substansi dari perjamuan kudus. Bapak harus mengerti. Yang ketiga nanti adalah bicara akhir zaman. Kalau senang akhir zaman tuh, wah sampai berdebat. Saya tuh kadang bingung, kenapa orang berdebat gara akhir zaman sampai bilang sesat setan. Padahal itu nomor 3. Jadi Anda harus mengerti ya. Jadi nomor 1 yang penting, nomor 2 dan nomor 3. Teknis selalu bicara hal nomor 2. Jadi kalau perjamuan kudus, Pak, kalau pakai teh nggak sah. Waduh, kalau begini repot Bapak Ibu. Anda harus menggunakan sebuah cairan atau makanan yang mirip, kira-kira semirip mungkin dengan perjamuan di Tuhan Yesus di loteng atas. Gitu aja. Itu semirip mungkin. Nah, Bapak Ibu, dalam perjamuan kudus ini, yang harus Anda lakukan adalah pertama, perjamuan kudus itu difungsikan supaya Anda ingat kembali mengenai pengorbanan Tuhan Yesus. Engkau diingat kembali. Dan untuk mengingat itu, engkau bisa melakukan perjamuan kudus ini tiap bulan juga boleh, tiap minggu juga boleh. Tidak ada waktu yang bisa membatasi. Beda dengan baptisan. Engkau harus melakukannya 1 kali. Banyak orang nih, Pak, kalau saya ke Yerusalem, saya mau dibaptis lagi dong. Kalau saya nanti ke Yordan, saya mau dibaptis lagi, Pak. Ini Yordan sekarang tempatnya ini yang benar yang ini, Pak. Saya mau dibaptis lagi. Lah itu bisa nanti baptisannya bisa 10 kali, 20 kali kalau begitu Bapak Ibu caranya. Anda harus mengerti, baptisan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah Tuhan Yesus. Kau dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kau dibaptis masuk, engkau dikuburkan, dan engkau akan bangkit kembali, tarik naik ke atas. Caranya begini, Bapak Ibu, boleh begini, blus masuk air, boleh begini. Teknis selalu mengikuti situasinya, tidak mungkin menjadi yang utama. Ini substansinya, ini teknisnya di sini. Teknis mengikuti saja, ngikutin begitu. Nah, Bapak Ibu, itulah yang saya ceritakan mengenai baptisan. Baptisan itu penting. Anda yang belum dibaptis, Anda harus berpikir ulang. Apakah engkau sudah jadi Kristen atau belum? Pak, yang disalib sebelah Tuhan Yesus juga nggak dibaptis tuh. Ada 2. Yang pertama, saya mau katakan, dia orang Yahudi. Gitu ya. Dia orang Yahudi. Jadi, menurut hukum Musa, gitu ya, semua orang Yahudi itu akan masuk dalam air. Kalau Anda mengatakan, oke, dia mungkin dia tuh orang Yahudi, tapi kan bukan orang Kristen, Pak. Nomor 2. Kalau dia sebagai orang Kristen, kok nggak dibaptis, Pak? Jawabannya mudah. Karena kondisi dibaptis, tujuannya adalah supaya Anda menggenapkan seluruh rencana Tuhan. Saya ulang. Sebab baptisan tujuannya adalah menggenapkan seluruh rencana Tuhan. Satu ketika, Yesus mau dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Tuhan berkata, Yohanes, engkau harus baptis aku. Yohanes berkata, oh enggak, harusnya engkau yang baptis aku dong. Tuhan berkata, tidak John. Sebab demikianlah kita menggenapkan rencana Allah. Jadi tujuan baptis apa? Menggenapkan rencana Allah. Nah, itulah fungsi Anda dibaptis. Pak, kalau orang nggak dibaptis gimana? Saya mau katakan, kalau tidak dibaptis, dia bisa menggenapkan rencana Allah? Tidak. Bisa. Tetapi jawabannya tidak bisa seluruhnya. Seluruh rencana Allah digenapi tidak bisa.
Nah, Anda jawab sendiri, kalau tidak bisa terus gimana? Kan masa hidup Kristennya jadi berantakan itu Bapak Ibu. Nah, jadi saya mengatakan kalau Anda sudah lahir baru, Anda harus dibaptis. Tapi kalau Anda Anda sakit berat, gitu ya. Andai kata ada orang yang sakit berat, sudah hampir game, gitu ya. Kemudian dia bertobat. Dan kemudian istrinya berkata, atau saudaranya berkata, Pak, tolong dibaptis. Saya kan berkata, tidak usah. Karena kalau Tuhan ingin supaya dia hidup dan melayani Tuhan, dia akan sehat kembali, dia akan dibaptis nanti. Tapi kalau habis bertobat nih, kemudian nafasnya 1-2 selesai, tidak perlu dibaptis. Karena tidak ada lagi rencana Tuhan dalam hidupnya yang harus selesaikan. Anda ingat, dibaptis adalah untuk menggenapkan seluruh rencana Tuhan. Dan orang yang sudah meninggal, tidak ada lagi rencana di sini. Rencana tidak ada lagi di sini. Sudah tidak ada, jadi baptis sudah tidak diperlukan lagi. Bisa menangkap ya Bapak Ibu ya. Jadi baptis itu hanya bagi orang yang akan hidup untuk waktu yang panjang. Kalau bertobat langsung meninggal, ya nggak perlu dibaptis, begitu ya. Tapi kalau dia hidup untuk waktu yang masih panjang, dia perlu dibaptis. Nah, itu adalah cerita mengenai baptisan. Anda mau dibaptis dengan cara apa? Intinya, saya percaya yang selam. Walaupun itu, tapi sekarang kan bukan di Yordan, Pak. Kalau Anda ingin sungai yang mengalir, harus ke sungai, ya Anda lakukan. Tapi berapa persen orang yang melakukan ini? Bapak Ibu, untuk teknisnya, saya serahkan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Gitu. Kalau saya menggunakan yang selam. Nah, setelah itu, Anda akan menghadapi yang kedua. Apa kriteria orang yang diperkenankan untuk perjamuan kudus? Perjamuan kudus ditentukan adalah orang-orang yang sudah menerima Tuhan. Pak, belum baptis gimana? Saya mau katakan Bapak Ibu, saya itu bertobat, lahir baru, kemudian baptis Roh Kudus dulu. Baru baptis air gitu ya. Itu saya, mirip Cornelius saja pokoknya. Lahir baru, baptis Roh Kudus, baru baptis air. Nah, sedangkan waktu saya, kan ada jeda ya, ada jarak yang lama antara saya kemudian baptis Roh Kudus, dengan saya baptis air ada jeda yang panjang. Apa yang pertobatan ada jeda yang panjang lagi. Jadi pertobatan saya baptis air itu panjang. Nah, apakah saya menerima perjamuan kudus waktu itu? Jawabannya saya terima. Jadi perjamuan kudus adalah bagi orang yang sudah percaya Tuhan Yesus. Ini adalah urusan pribadi Anda. Karena Anda ingin mengingat kembali pengorbanan Tuhan Yesus. Yang caranya Anda pakai adalah Anda harus benar di hadapan Tuhan. Kenapa perjamuan kudus dilakukan? Orangnya akan berdoa lebih dahulu. Kalau ada salah, dia minta ampun. Ada satu hal yang nggak benar, dia minta ampun supaya Tuhan kuduskan. Supaya waktu Anda mengingat perjamuan kudus ini, Anda dikuduskan supaya Anda mengingat kembali pengorbanan Tuhan Yesus. Dan cara mengingat ini, waktunya seperti saya katakan, mau sebulan, tiap minggu, monggo silahkan Bapak Ibu. Nah, Pak, kenapa sih ada orang 12 tahun tuh dilarang perjamuan kudus, anak-anak nggak boleh, gitu ya. Saya harus katakan bahwa anak-anak tidak boleh, itu bukan kata Alkitab. Alkitab katakan bahwa perjamuan kudus seperti itu. Memang pada waktu itu anak-anak tidak diminta untuk melakukannya, gitu ya. Karena anak-anak kan belum akil balik. Anda ada waktu akil balik itu ada orang Yahudi ada upacaranya ya, belum akil balik. Maka anak-anak dilarang. Tetapi itu karena merupakan budaya Yahudi, itu sebenarnya perjamuan kudus adalah makan, makan. Bapak Ibu pernah membaca di kitab Korintus ya, waktu itu adalah makan. Makan itu pada zaman itu orang-orang terdiri dari dua. Ada yang bos, ada yang karyawan, gitu ya. Ada yang atasan, ada yang karyawan. Terjadi di semua kondisi lah. Pertobatan terjadi. Dan yang waktu itu terjadi adalah orang-orang yang bos ini udah datang lebih dahulu. Yang karyawan agak telat datangnya. Dan sudah makan terjadi. Apa yang terjadi? Yang datang duluan menghabiskan makanan.
Dan Paulus melihat itu, marahlah Paulus. Paulus berkata, ini kalau begini kan jadi nggak benar, gitu ya. Mulai hari itu, Paulus mengubah kondisinya. Jadi hari itu, kalau Anda lapar, makan dulu di rumah, kata Paulus. Anda harus makan di rumah, sehingga waktu Anda pergi ke pertemuan perjamuan, Anda tidak lagi lapar dan menjadi seperti orang fasik yang mengambil makanan semua ini. Nah, cerita itu diubah kondisinya. Jadi hari itu mereka bukan lagi datang untuk makan perjamuan, tapi perjamuan yang khusus untuk mengingat Tuhan Yesus. Nah, terjadi pada waktu itu. Nah, Bapak Ibu, kenapa anak-anak dilarang? Saya mau katakan, pertama adalah ini urusannya adalah dengan Bapak Gereja. Jadi, wacana dari Bapak Gereja. Cerita ini menjadi penting hari itu, sebab Bapak Gereja memutuskan yang baik seperti ini. Dan cerita ini dibawa terus sampai zaman sekarang. Pak, apakah anak yang umur 11 nggak boleh, Pak? Atau 11,5 nggak boleh, Pak? Saya menghormati kisah ini. Jadi konteks yang dipakai bukan lagi boleh nggak boleh ya, tapi penghormatan atau tidak. Dan saya mengerti ya bahwa penghormatan Bapak Gereja itu penting. Dan cerita itu merupakan penghormatan yang kita lakukan kepada gereja, gitu ya. Jadi kalau Anda yakin dengan anak Anda dan dia sudah, kan orang tuh kan dewasa kan macam-macam. Ada yang umur 10 sudah dewasa, ada yang umur 30 masih kayak anak-anak. Ya oke lah, Bapak Ibu, Anda akan melihat kisah ini. Tetapi kalau menurut saya, selama orang ini percaya kepada Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, dia boleh menerima perjamuan kudus. Toh sebetulnya, perjamuan kudus kalau Anda lakukan dengan benar, dengan sah, akan mendatangkan berkat dalam hidup Anda. Bapak harus mengerti ya. Jadi konsep yang dibawa, yang mengikuti perjamuan kudus adalah berkat yang menjadi bagian dalam hidup Anda. Nah, dalam dua hal ini, baptis dan penerima perjamuan kudus, ini merupakan dua sakramen yang penting dalam gereja hari-hari ini. Gereja membuat dua sakramen, yaitu baptis dan perjamuan Roh Kudus. Dua hal ini, Bapak Ibu, saya meminta untuk Bapak Ibu melihat dan memeriksa diri. Apakah aku sudah benar? Yang pertama dari pertobatan Bapak Ibu, aku sudah benar belum pertobatannya? Yang kedua, baptisku sudah benar atau belum? Kalau sudah baptis tapi nggak benar waktu itu, Bapak Ibu, udah nggak benar, saya udah masuk nih Pak, waktu itu saya belum melakukan ini, Bapak Ibu, begini. Ya, Anda baptis lagi, yang benar, gitu ya. Tapi suratnya sudahlah, nggak usah pakai surat yang baru, begitu ya. Anda sudah mengerti yang benar seperti ini. Satu kali yang benar. Jadi Anda yang dulu tidak benar. Walaupun dulu tuh saya ikut-ikutan, Pak, caranya sah, udah dapat surat lagi. Anggap saja suratnya usah diganti. Pakai itu saja. Nah, tapi perjamuan kudus, Bapak Ibu, Anda harus mengerti, ada data-data di sana. Dikatakan dalam 1 Korintus, saya akan bacakan sebentar ya, 1 Korintus 11. Barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, dia meletakkan hukuman atas dirinya. Waktu Anda memakan ini, Anda harus berkata mengenai pengakuan akan tubuh Tuhan Yesus, tubuh dan darah Tuhan Yesus. Sebab demikian antara kamu yang lemah dan sakit dan sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Jadi Bapak Ibu yang perlu dilakukan adalah Anda harus menguji diri sendiri. Apakah ada dosa atau tidak? Apakah ada kelemahan atau tidak? Anda menguji diri sendiri. Tapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Bapak Ibu, lihat ini. Walaupun Tuhan mendidik kita, tetapi intinya tujuannya adalah baik. Bapak Ibu harus mengerti, bersama dengan Tuhan, Anda akan aman. Banyak orang mengira Tuhan itu begini, engkau harus begini, engkau harus begini, begini, kalau enggak, mati gitu ya. Bapak Ibu, ingat, dalam Tuhan, selama kita ngikut Tuhan, kalau kita diuji oleh Tuhan, kalau kita mengalami hukuman dari Tuhan, kita ngikut Tuhan sungguh-sungguh, percayalah. Tuhan katakan,
Kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama dengan dunia. Inilah yang saya katakan mengenai hal yang penting. Lahir baru dan 2 sakramen. Baptisan air dan perjamuan kudus. 3 ini, Bapak Ibu, ini adalah topik yang Anda harus lakukan dalam hidup Anda yang penting. Setelah ini, semua itu bebas, Bapak Ibu. Gereja di mana? Bebas. Pak, gereja A, gereja B, gereja C, yang mana? Masing-masing gereja punya visi hidup masing-masing. Arahnya juga masing-masing. Tetapi Bapak Ibu harus mengerti, semua kita harus menjadi penginjil. Itu saja. Visi pendek, visi jangka pendek, masing-masing gereja bisa berbeda. Bisa berbeda siapa saja. Tetapi Bapak Ibu mengerti, dalam visi jangka panjang kita adalah pasukan Tuhan yang pergi untuk beritakan kabar baik bagi semua orang. Itu adalah rencana Tuhan dalam hidup ini, dalam hidup Anda dan saya. Nah, Bapak Ibu, dalam pengertian 2 sakramen ini, menjadi penting ya, sakramen baptis dan perjamuan kudus. Cerita ini, sakramen baptis dipakai bersama-sama. Jadi ada orang yang perjamuan kudus sendiri, gitu ya. Bapak Ibu, begini, konsep perjamuan kudus itu sebetulnya untuk Anda mengingat, gitu ya. Dan mau sendiri, ya monggo, mari, boleh, silahkan. Tapi kita bersama-sama ingin mengingat Tuhan kembali. Sekarang banyak perjamuan kudus ada untuk kesembuhan, untuk berkatnya panjang, Bapak Ibu. Cerita itu nomor 2 atau nomor 3 saja. Yang pertama, Anda dan saya perjamuan kudus untuk mengingat kembali kebaikan Tuhan yang mati bagi Anda dan saya. Waktu kita mengingat kembali kebaikan Tuhan ini, berkat Tuhan yang limpah Anda dan saya akan terima. Bentuknya apa? Itu masing-masing orang akan mengalami masing-masing menurut takarannya Tuhan. Gitu saja. Bapak Ibu, hari ini jangan lupa. Ayo kuatkan diri Anda, bereskan semuanya. Supaya kehidupan Anda beres dan Anda dan saya tidak dibebani hal-hal yang berbeda. Supaya Anda dan saya bisa pergi melakukan penginjilan. Sebab Tuhan datang segera. Bapak Ibu, waktunya makin lama makin pendek. Makin singkat, makin lama makin singkat. Apalagi kita dikatakan akan bicara dalam 10 tahun, sudah 9 tahun nih sekarang. Bapak Ibu, waktunya semakin singkat. Dunia akan berubah. Dan dunia, Anda akan melihat dalam 2-3 tahun ini sekarang ya, Bapak Ibu, perhatikan baik-baik. Situasi dunia akan berubah, akan berbeda dunia yang sekarang dengan yang akan datang. Anda akan melihat banyak sekali terjadi hal-hal yang mengejutkan Anda. Tapi nggak usah takut, Bapak Ibu. Sebab kita sudah memahami ini terjadi. Karena kelak, engkau dan saya, entah engkau akan selesai lebih dahulu, atau kita bersama-sama, engkau dan saya adalah orang-orang sorgawi yang akan kembali ke rumah Bapa. Bapak Ibu, puji nama Tuhan, hari ini saya akan meninggalkan 2 hal ini, perjamuan kudus dan baptis. Anda harus mengerti ini sungguh-sungguh, supaya hidup Anda diberkati. Oke, Bapak Ibu. Bapak memberkati umat-Mu berlimpah-limpah saat ini, sehingga umat-Mu boleh menerima kekuatan yang baru untuk pergi, jadikan semua bangsa murid Tuhan, dan diberkatilah mereka dalam nama Bapa Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, diberkatilah engkau senantiasa. Haleluya. Amin.